Cik. Kenapa? Kok muka lu stres banget sih? Kusut banget. Sidang, dosen nge-ghosting gua. Nah, kita punya solusinya. Tahu solusinya? Apa tuh? Yes. Cobain. Gua nggak ngerokok. Gak apa-apa, pasti buat ngilangin stres ini ngefek banget. Tanya yuk. Lu cobain sekali aja cobain. Serius nih? Iya, Benar. serius. Wajar, masih awal-awal. Nih, mending lu bawa, lu coba di rumah. Nanti kalau lagi stres ya, Iya. lu langsung coba. Pakai aja kalau lagi stres, pasti stres hilang deh. Kerja nggak kita. Thank you banget ya. Iya, buat nemenin sidang lu. Semangat ya, Ci. Banget nih, udah nggak apa-apa. Duluan. Jangan lupa ya, cobain. Ricci, kamu ngapain sendirian di sini? Aduh, Bang ngapain sini? Kamu tahu nggak, Mama baru dari kampus kamu karena nilai kamu yang jelek banget. Ya, Mak, susah ujiannya. Kamu gimana sih, masa gitu aja nggak bisa? Mama kerja susah-susah untuk kamu kok gitu? Tapi emang mental health aku lagi nggak baik, Mak. Apa mental health? Gak ada itu mental health. Itu anak muda sekarang aja yang mental health. Malu-maluin, tahu nggak sih? Mama nggak usah baik ngomong, nggak usah ikut campur urusan aku. Kamu tuh anak durhaka sih. Dasar anak gak guna. Itu kan Ricci. Ricci! Tolongin dulu. Ricci! Naik. Ricci! Nggak apa-apa. Kenapa? Lu kenapa, Ci? Kok nggak nangis? Jelaki tuh nggak becengek tau? Ma, gua nggak peduliin gua lagi. Yaudah, daripada lu stres. Ini kemana lu ngerokok dulu, ngerokok. Aduh, gua udah mau mati, lu kasih gua rokok. Enggak, Ci. Ini bisa ngelapin lu. Iya, biar badan lu anget dulu. Aduh, koreknya. Ini nih koreknya. Coba jangan dulu. Aduh, banyak angin lagi. Aduh, isep dulu, isep ya. Aduh, tuh biar kamu tenang dikit. Udah angkat kan, Ci? Udah angetan kan badannya ya? Udah, Iya. apa-apa, kan sini kita aja, kita senang-senang. Makasih ya. Hah? Sayang, kamu ngapain sih? Gua nggak mau ngapain. Enggak, itu apa coba? Coba. Nggak mau Itu ngapain. apa? Enggak, sayang. Hah? Kamu ngerokok sekarang? Ya gimana, aku lagi stres, kamu ngilang terus. Hah? Kamu tahu kan aku nggak bisa nyium bau rokok, tapi Ya gimana, aku lagi stres, sayang. tetap aja nggak boleh rokok. Udah, aku nggak mau tahu lagi. Pokoknya kamu nggak boleh ngerokok. Sayang jangan gitu. Sayang. Ih, kenapa datang, sayang? Kok kayak nggak seneng gitu sih? Kita udah lama gak ketemu loh. Kan introvert, Ya sayang. ampun, masa nggak mau ketemu aku sama sekali sih? Gimana? Kita duduk, sayang. Kau masih ngerokok? Aduh, sekali doang lah, sayang. Tiap hari? Sehari berapa? Sebungkus doang kok. Sebungkus sehari? Ya gimana, sayang? Kan aku udah bilang, jangan. Ya, Kamu tuh udah adiksi tahu? adiksi apa? Adiksi mah narkoba doang, sayang. Ada adiksi nikotin namanya. Adiksi nikotin. Adiksi didefinisikan sebagai tidak memiliki kendali atas melakukan, mengambil, atau menggunakan sesuatu sampai pada titik di mana hal itu dapat membahayakan individu. Nikotin adalah bahan kimia dalam tembakau yang membuat sulit untuk berhenti dan menghasilkan efek yang menyenangkan di otak. Kecanduan nikotin terjadi ketika perokok mengandalkan merokok untuk memodulasi suasana hati dan gairah, meredakan gejala putus zat, atau keduanya. Ketika seseorang yang kecanduan nikotin berhenti merokok, keinginan untuk melanjutkan merokok akan muncul kembali dan bertahan lama setelah gejala putus zat menghilang. Seseorang dapat mengalami adiksi nikotin karena nikotin di otak dapat meningkatkan pelepasan bahan kimia di otak yang menyebabkan perasaan senang dan suasana hati yang lebih baik. Semakin banyak Anda merokok, semakin banyak nikotin yang Anda butuhkan untuk merasa baik. Iya, udahlah jangan ngerokok, kenapa sih? Ya udah, aku coba berhentilah, sayang. Sayang, kau di sini? Iya, lagi BO, sayang. Ngapain sih lama banget dari tadi? Pupnya nggak keluar. Tapi ini bukan bau BO, ada bau rokok, kan ngerokok di dalam ya? BO, swear, sayang. Kamu bohong ya? Aduh, sayang. Cepat, Serius. mana ada BO pakai celana? Aku tuh BO selalu pakai celana. Emang bisa? Cepat Bisa, keluar sini. aduh. Itu apa di kantong coba? HP, sayang. Emang ada HP kayak gitu? Iya, HP. Enggak, keluarin coba, ini apa? Aduh. Iya, ini rokok, Tuh, sayang. katanya mau berhenti. Sekali-sekali doang. Emang kamu gak merasakan dampak
apa-apa gitu? Ya, aku suka sakit sih kalau nggak ngerokok. Nah berhentilah, itu udah adiksi tahu. Itu gejalanya. Gejala kecanduan nikotin. Tidak dapat berhenti merokok. Sudah mencoba untuk berhenti merokok lebih dari 1 kali, namun gagal. Mengalami gejala withdrawal apabila ingin coba untuk berhenti seperti ansietas, perasaan tidak tenang, sulit konsentrasi, frustasi, kemarahan, insomnia. Tetap merokok walaupun terdapat masalah kesehatan seperti masalah pada paru-paru atau jantung. Yaudah aku ganti vape deh, gimana? Aduh itu sama aja, itu ada nikotinnya juga di vape, gimana sih? Emang adiksi rokok separah itu? Dalam suatu batang rokok mengandung sekitar 7.000 zat kimia. 200 jenis diantaranya toksik bagi tubuh dan dapat memicu terjadinya penyakit seperti kanker paru, penyakit paru obstruktif kronis, dan penyakit kardiovaskular. Pada remaja, bagian otak yang mengatur fungsi eksekutif dan kinerja perhatian sangatlah sensitif terhadap zat nikotin, sehingga remaja yang merokok dapat meningkatkan risiko berkembangnya gangguan kejiwaan dan gangguan kognitif di kemudian hari. Ternyata dampaknya seburuk itu. Iya emang seburuk itu Iya. tahu sayang. Ya gimana, aku udah nggak bisa berhenti lagi. Berhentilah. Terus aku harus gimana dong? Terlepas dari adiksi nikotin bukanlah hal yang mudah, makanya lebih baik kalau kita konsultasi ke dokter. Kenapa? Karena ada loh obat-obatan yang bisa diberikan oleh dokter untuk membantu kita lepas dari adiksi nikotin. Selain itu, kita juga bisa melakukan hal-hal lain yang dapat membantu kita terlepas dari adiksi nikotin. Seperti misalnya, mencari kesibukan lain. Seperti apa? Melakukan hal-hal yang kita suka. Baca buku, mendengarkan musik, bermain musik, atau melakukan hal-hal lain yang bisa mengalihkan perhatian kita. Yang kedua, kita bisa melakukan olahraga rutin. Karena olahraga berfungsi sebagai obat stres yang alami. Ketika kita berolahraga, akan ada hormon kebahagiaan yang bisa membantu kita juga menjadi lebih tenang. Ketiga, istirahat yang cukup. Karena ketika kita sudah tidak lagi merokok, badan kita akan terasa lebih cepat lelah. Sehingga kita harus memastikan kalau kita sudah istirahat yang cukup, sehingga badan kita akan lebih segar. Yang keempat, kendalikan stres. Karena stres adalah salah satu faktor yang dapat membuat seseorang kembali lagi merokok. Jadi kita bisa mengendalikan stres kita dengan melakukan hal-hal yang kita suka seperti olahraga, meditasi, relaksasi, mengatur pernapasan, dan melakukan hal-hal lain yang bisa membuat hati kita senang jadi tidak stres. Dan yang terakhir, berikan hadiah kepada diri sendiri. Karena terlepas dari adiksi nikotin bukanlah hal yang mudah. Jadi ketika kita sudah berhasil untuk berhenti merokok, jauh dari adiksi nikotin, kita harus memberikan penghargaan kepada diri sendiri sehingga kita akan semakin bersemangat untuk tetap tidak merokok. Kalau kamu mau berhenti, aku beneran bakal support terus, kamu pasti bisa sayang. Aduh, semoga ya sayang. Iya harus bisa, aku bakal support. Iya, aku berusaha yang terbaik deh kalau buat kamu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Say no to adiksi nikotin. Nah, setelah menonton video tadi, yuk kita simak penjelasan mengenai cara menanggulangi adiksi nikotin. Berdasarkan Global Youth Tobacco Survey pada anak sekolah secara nasional yang berusia 13-15 tahun, didapatkan bahwa terdapat sebanyak 18,8% pelajar itu memiliki kebiasaan merokok saat ini, dengan populasi terbanyak adalah pada laki-laki. Serta ditemukan juga sebanyak 39,6% dari pelajar tersebut pernah mencoba merokok, dengan populasi lagi-lagi lebih banyak pada laki-laki. Serta terdapat juga kemungkinan sebesar 7,9% pelajar rentan untuk merokok di masa depan, di mana sumber rokok yang diperoleh oleh anak-anak tersebut adalah melalui toko online, dan dibeli di orang ataupun warung. Penanggulangan masalah pada fasilitas kesehatan. Kemitraan antara pemerintah dan organisasi non-profit membentuk suatu guideline klinis untuk membantu penghentian merokok dengan 5A, yaitu 1. Ask, jadi setiap kali pasien berkunjung kita tanyakan mengenai merokok, kemudian yang kedua advice, lalu yang ketiga assess, lalu untuk yang keempat adalah assist dengan menggunakan 5R, yaitu relevance, risk, rewards, roadblocks, dan repetitions, dan yang terakhir adalah
arrange untuk follow up pasien. Berikut adalah bagan yang dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan setiap kali pasien merokok datang. Pada fasilitas kesehatan dapat dilakukan pelatihan seluruh tenaga kesehatan di tingkat fasilitas pertama mengenai cara menyusun penyuluhan dengan baik dan juga teknik-teknik yang baik dalam memberikan penyuluhan. Selain itu, dapat pula memperlengkapi tenaga kesehatan dengan media-media yang mendukung untuk penyuluhan seperti menggunakan video edukasi, brosur, poster, dan media lainnya. Selanjutnya, pada tingkat kebijakan dan regulasi, pengendalian rokok di Indonesia saat ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Di dalamnya mencakup pencegahan penyakit akibat rokok bagi individu maupun masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya akibat merokok, menetapkan iklan dan promosi yang dilakukan di media elektronik pada periode tertentu, dan menyediakan kawasan bebas rokok. Kemudian ada peraturan daerah yang mengatur masalah rokok di tingkat daerah, misalnya Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2005 tentang kawasan dilarang merokok, dan peraturan daerah juga menetapkan berbagai instansi yang bertanggung jawab dalam pembinaan. Indonesia dan Framework Convention on Tobacco Control. FCTC mengembangkan program pengendalian tembakau di tingkat nasional. Upaya penurunan demand penggunaan tembakau dilakukan dengan penggunaan mekanisme pengendalian harga dan pajak, pengendalian atau penghentian iklan, sponsorship, dan promosi, pemberian label dalam kemasan rokok yang mencantumkan peringatan kesehatan dan tidak menggunakan istilah yang menyesatkan, pengaturan udara bersih, mengungkapkan dan pengaturan isi produk tembakau, edukasi komunikasi, pelatihan, dan penyadaran publik, dan upaya mengurangi ketergantungan dan menghentikan kebiasaan merokok. Rencana pemecahan masalah pada tingkat individu untuk mengatasi dan juga menghindari dampak dari kecanduan nikotin. Yang pertama adalah rencana waktu, di mana dapat menerapkan waktu dengan mengurangi konsumsi nikotin secara bertahap, dengan menentukan tanggal dan rencana untuk tidak merokok. Kemudian yang kedua ada konsultasi dokter, di mana dokter dapat membantu dan memberikan metode dan juga obat-obatan yang tepat, serta membantu mengevaluasi program yang dijalani. Yang ketiga ada dukungan kerabat terdekat. Dengan kerabat terdekat dapat meminta pengertian dan juga dukungan untuk berhenti dan juga mengatasi dampak kecanduan dari nikotin. Yang keempat adalah melakukan antisipasi, yaitu untuk antisipasi dari efek-efek biopsikososial yang muncul dari dampak adiksi ini, seperti emosi yang tidak stabil, insomnia, dan juga lain-lainnya. Yang kelima, buang semua hal berbau rokok. Yang keenam adalah mencari pengganti nikotin dengan cemilan yang lain. Usaha untuk mengganti nikotin ini untuk mengalihkan penggunaan nikotin dapat berlangsung selama 3 bulan. Biasanya dialihkan ke permen karet, koyo, tablet, inhaler, dan juga obat semprot. Dan edukasi juga penting untuk meningkatkan kepatuhan individu yang adiksi nikotin, karena melihat proses terapi pengganti nikotin ini harus dilakukan selama minimal 8 minggu tanpa berhenti. Selain itu juga dapat melakukan mekanisme coping yang merupakan upaya khusus yang orientasi pada perilaku dan juga psikologis untuk mengelola, mengurangi, atau minimalisir peristiwa yang dapat menimbulkan stres dan berdampak pada kesehatan mental dan fisik. Selain itu yang terakhir adalah mendekatkan diri kepada lingkungan yang positif. Tata laksana masyarakat yang pertama adalah hotline berhenti merokok yang sudah didirikan sejak 2016. Latar belakangnya sendiri dikarenakan banyak masyarakat yang ingin berhenti merokok, namun penyebab utama kegagalan berhenti merokok adalah ketidaktahuan masyarakat mengenai cara untuk berhenti merokok. Tujuannya sendiri adalah untuk perokok yang ingin berhenti namun karena alasan tertentu belum atau tidak bisa datang ke fasilitas kesehatan. Untuk nomor telepon hotline-nya sendiri sudah kami cantumkan dan tersedia pada hari Senin hingga Sabtu pukul 8 pagi hingga pukul 4 sore. Dan hasil evaluasi dari penelpon sendiri, yang pertama, penelpon berhasil berhenti merokok sebanyak 30%, yang kedua, penelpon sudah berproses untuk berhenti merokok sebanyak 68%, dan yang terakhir, perokok sudah berhenti tetapi akhirnya kembali merokok hanya sebanyak 2%. Selanjutnya ada kawasan tanpa rokok atau KTR, merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Sekitar 417 dari total 514 kabupaten atau kota telah memiliki kebijakan KTR ini di Indonesia. Tujuan dari KTR ini untuk menurunkan angka kesakitan dan atau angka kematian akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, lalu meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, serta mewujudkan generasi muda yang sehat. Tata laksana masyarakat ada juga program disebut dengan Gasbro atau Keluarga Sehat Bebas Asap Rokok. Meliputi berbagai aktivitas, yaitu yang pertama, promotif, advokasi terhadap stakeholder, pemberian komunikasi informasi dan edukasi, pembentukan agen of change Gasbro, pengembangan media promosi kesehatan. Yang kedua, preventif, intervensi perubahan perilaku melalui komunikasi, kunjungan keluarga, penandatanganan komitmen atau deklarasi Gasbro. Yang ketiga, kuratif, pelayanan kesehatan termasuk upaya berhenti merokok. Yang keempat, rehabilitatif, yaitu konseling psikologi.
Kebijakan advokasi yang telah dijalankan di Indonesia adalah yang pertama, pemerintah daerah telah melindungi masyarakatnya dari bahaya merokok bagi kesehatan dengan menetapkan kawasan tanpa rokok. Kemudian yang kedua, pemerintah juga memfasilitasikan layanan upaya berhenti merokok di fasilitas pelayanan kesehatan karena kebiasaan atau budaya merokok yang masih dianggap wajar dan sulitnya perokok untuk berhenti merokok. Maka diperlukan bantuan bagi masyarakat yang merokok untuk berhenti merokok melalui layanan tersebut. Kemudian yang ketiga, Kementerian Kesehatan menetapkan juga Permenkes nomor 28 tahun 2013 tentang kewajiban pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada kemasan pada produk tembakau. Yang keempat adalah pemerintah juga menetapkan tarif cukai tembakau yang diperkirakan akan naik sebanyak 10% baik untuk rokok, sedangkan rokok elektrik akan naik sebanyak 15% pada tahun 2023. Langkah ini diambil untuk menekan jumlah perokok terutama pada anak dengan usia 10 hingga 18 tahun yang sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya merokok. Berikut ini adalah tabel mengenai Plan of Action untuk adiksi nikotin.